Kembali bersama Mapikor TV Berita. Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu L. Lele Uri S.E. menjelang akhir masa jabatannya berkeinginan untuk mengembangkan potensi makanan khas Maluku yaitu sagu untuk dijadikan bahan baku olahan menjadi berbagai bahan panganan baik berupa kue maupun panganan lainnya. Bahan baku sagu selama ini hanya dijadikan sebagai bahan makanan bagi masyarakat Maluku sebagai salah satu makanan pokok pengganti beras atau nasi, yang dibuat dalam beberapa bentuk. Kalaupun diolah, sagu akan dibuat menjadi berbentuk panganan bubur sagu yang diolah dengan gula aren dan santan kelapa. Dalam rangka mengembangkan UMKM di Maluku Tengah khususnya, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu L. Lele Uri S.E. ingin terus mengembangkan makanan pokok masyarakat Maluku ini menjadi bahan dasar olahan berbagai macam bentuk panganan, mulai dari kue basah maupun berbagai macam kue kering. Hal ini diungkapkan dalam acara kumpul bareng ngopi bersama para kuli tinta. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh konsultan pengembangan UMKM Bank Indonesia, Elisa Tenu, dan manajer pengembangan UMKM Bank Indonesia, Purwanto Worobai. Berikut ini keterangan terkait pengembangan bahan dasar sagu sebagai bahan baku olahan untuk dijadikan berbagai panganan oleh konsultan dan manajer UMKM Bank Indonesia dan wawancara dengan Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu L. Lele Uri S.E. Dikatakan ubi, salah satu ubi juga yang bergerak di bidang bikin kue-kue dari sagu. Cukup banyak ya yang bikin kue-kue dari sagu. Yang sekarang kita lihat brand di Ambon sekarang ini, orang cari sagu yang murah itu sulit. Kenapa? Yang jual sagu yang bawah itu orang Sapporo yang ada di pinggir PU itu. Demikian. Tapi sekarang toko-toko Cina sudah banyak dengan produk oleh-oleh. Yang jadi persoalan kita cari di bawah. Nah, dengan demikian kita sekedar observasi di Desa Waraka, Sagu Wara. Ya, Sagu Wara. Mungkinkah ya kalau ada yang bisa sawah, iya, sagu waraka yang disebut sawah, iya. Mungkinkah besok ada juga teman-teman wartawan yang ingin ke sana supaya promosi lagi demikian. Nah, kalau dengan promosi ini, ya apakah yang lain bisa seperti ini? Yang bisa melakukan seperti ini? Karena kan banyak demikian. Itu yang kami harapkan untuk menunjang apa yang kita sudah lakukan. Ya, jadi kalau soal pemasaran, Bank Indonesia bukan di sini aja. Contohnya kita punya wirausaha Bank Indonesia cukup banyak yang dikatakan Wubi. Ya, punya itu wirausaha dengan makanan oleh-oleh cukup banyak. Ya. Itu. Nah, dengan produk yang seperti ini, ya mungkin di daerah-daerah sentra sagu perlu dikembangkan. Dan bagaimana kami usulkan supaya bagaimana DPR dan Pemda ditambah dengan negeri-negeri untuk bikin perda untuk mengamankan sagu ini supaya tidak ada penebangan secara liar, alih fungsi lahan dan lain-lain. Nah, itu Pak, saya kira itu yang bisa disampaikan. Ya, menyangkut dengan kopi, kita baru dapat informasi bahwa di dalam perjalanan kita ke Bula ada katanya kopi tuni itu di Desa Sawai. Ya, semestinya bukan di Desa Sawai saja, di semua Seram ini ada. Demikian. Nah, bagaimana teman-teman wartawan bisa mengangkat ini supaya kopi tuni ini bisa terkenal lah. Soal nanti cita rasa dan lain-lain itu kemudian karena orang yang sudah ini dengan sistem pemasaran dan lain-lain dia akan mengolah itu. Apa nanti dicampur dengan tala, dicampur dengan coklat dan lain-lain itu kemudian. Tapi bagaimana kita mengangkat? Kenapa demikian? Kita punya saudara-saudara di gunung-gunung
Di Pulau Seram ini sementara menantikan kebijakan pemerintah untuk mengangkat kopi tuni ini supaya akan jadi kopi. Ya, kita kira begitu. Pak mungkin bisa tambahkan Pak. Ya, Pak. Ya. Saya hanya untuk melihat kondisi realnya aja. Kita bicara langsung dengan petaninya, kira-kira kondisinya gimana, terus kalau dia punya pasar gimana, stakeholder gimana, apa sih yang mendukung dari semua itu, dan lain semuanya. Jadi belum langsung kita turun, belum Belum sekarang seperti awal saja. baru kumpul informasi. Iya. Dengan kajian, kita buat kajian dulu, kalau memang disetujui kita akan ajukan ke pimpinan, baru akan itu sebagai penyampingan kita. Saya ini orang pemerintah, jadi itu bukan program saya sebenarnya. Tapi kalau ada semacam bantuan-bantuan, entah itu diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang punya CSR ya, Corporate Social Responsibility, yang mau membantu silakan aja, gitu. Selama kan tidak mengganggu anggaran daerah apapun, ya. Mereka mau datang bantunya silakan, ya. Silakan ya berhubungan dengan para stakeholder mungkin yang ada di desa-desa atau apapun. Sebagai Pak Wakil Bupati, kalau memang ini sudah disiapkan oleh masyarakat untuk misalnya hasil itu, apakah memang program campur tangan pemerintah untuk mempasarkan ini untuk keluar daerah dan lain sebagainya? Ya saya kira sepantasnya demikian. Tapi apapun juga kan kita tidak bisa lepas dari kita punya perencanaan sebelumnya, ya. Karena apapun juga kan harus masuk dalam urus rembang, ya, bertingkat-tingkat sampai pada tahap APBD, ya. Jadi kalau yang saya mau itu supaya memang kita punya dinas-dinas terkait ini mereka juga turut aktif, partisipatif, sehingga juga ikut untuk mendorong bagaimana masyarakat melakukan produksi, ya, melakukan pemasaran dan lain-lain itu kan, ya, supaya dinas itu juga turut aktif. Tapi kalau misalnya masyarakat di bawah dia produksi sendiri lalu dia menjual dibantu oleh para konsultan yang lain, ya silakan, ya. Himbauan Bapak untuk masyarakat untuk terkait dengan dua program tadi, sagu dengan kopi tuni. Iya. Jadi sagu ini seperti yang diproduksi oleh Waraka itu adalah yang namanya sawah. Sawah ini kan itu bantuan langsung dari BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Dan memang mereka lihat Waraka ini sebagai sebagai sentra produksi sagu, ya. Pohon sagu cukup banyak di sana. Lalu mereka coba survei waktu itu ada beberapa desa antara lain Tananahu dan Waraka. Akhirnya mereka pilih Waraka sebagai untuk sentra untuk produksi hasil daripada tepung sagu ini. Seperti kita lihat ada tepung sagu, ada beras sagu, dan juga ada mie sagu, ya. Dan selama ini kayaknya sudah jalan lebih dari setahun dan hasilnya saya lihat sih bagus sekali, ya. Malah ini pernah dipinjam, saya nggak tahu apa dipinjam atau digunakan oleh PKK yang dari Ambon waktu itu, dari Kota Madia, ya. Itu mereka dapat juara nasional dengan menggunakan produk dari sagu Waraka ini. Lalu mengenai kopi tuni, saya juga baru dengar tadi mereka datang juga mau survei yang namanya kopi tuni. Ini kan baru tahap penjajakan. Jadi silakan aja. Memang dari dulu saya tahu bahwa di Maluku ini ada pohon-pohon kopi, tapi kita nggak tahu namanya kopi apa, ya. Kalau sekarang sudah ada kopi Toraja, kopi Gayo, kopi Aceh, kopi apa lagi Papua, ya. Kopi dari Flores, ya, NTT, ya. Kalau kita punya yang namanya kopi tuni itu bisa diangkat, saya kira juga lebih bagus. Jadi itu fungsi daripada para jurnalis untuk mengangkat yang namanya kopi tuni dari Maluku Tengah. Demikian laporan jurnalis Mapikor TV Kabupaten Maluku Tengah Ampi Hukubun.